Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Jadi ya, siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan, terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini temanya tema sisipan. Kita sisipi satu tema, filsafat kebahagiaan. Saya tidak tahu apa ada enggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Ya sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang tidak pingin aku bahagia. Kalau tidak pingin kaya ada banyak, tidak pingin punya pacar ada juga meskipun jarang. Ya kan? Tapi tidak pernah ketemu orang tidak pingin bahagia. Oke, bismillah, kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filosof tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu. Ada yang tanya, ya dari sekitar apa itu kebahagiaan? Nanti ada juga yang membahas, bisa nggak sih kita bahas kebahagiaan itu? Bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda. Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan. Atau biar aja lah tiap orang bikin rumus sendiri-sendiri yang bahagia menurut dia kayak gimana. Yang kedua juga ditanyakan, bahagia itu bawaan enggak? Bakat enggak? Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu 50% genetik, warisan. 40%-nya usahamu sendiri, 10%-nya lingkungan. Itu 50% loh ya genetik. Jadi tontonan bapak ibumu, nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia enggak? Nah, kalau bahagia itu agak diwariskan itu. Gennya bahagia. Jadi enggak gampang untuk nyari bahagia kalau memang sejak nenek moyangmu seneng terus, ceria semua. Tapi kalau generasi yang murung, ya akan menurunkan keturunan yang murung, susah bahagia. Makanya kamu bahagialah demi anak-anakmu, biar mewariskan gen yang ceria. Ada penelitian terbaru yang semacam itu. Makanya ada yang tanya, kebahagiaan itu fitrah apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia apapun yang terjadi, wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia ya tidak bisa. Kayak fitrah cowok suka sama cewek, itu kan fitrah. Mbok kamu berusaha ndak, ya tetap suka, kecuali agak beda orientasi. Ya, jadi itu fitrah, bawaan. Jadi Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan enggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaan besar tentang kebahagiaan itu, dapat nggak kita membuat diri kita bahagia? Bahagia itu dari diri kita atau dari luar diri kita? Itu juga nanti banyak dibahas. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu.
Kamu kalau ditanya apa sih yang membuatmu bahagia, itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak Pak, pacar cantik Pak, atau nilai bagus Pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Nah, itu nanti dibahas. Terus siapa sih yang disebut orang bahagia itu juga nanti dibahas. Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa? Loh iya kan? Kamu kan tiap hari cengenges. Kalau ditanya kamu sekarang bahagia enggak? Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya. Sebentar Pak, bahagia, tapi duit Pak, duit. Akhir tahun mepet ini. Ya kan? Duitnya banyak, tapi besok keluar sama siapa ya Pak? Mosok cowok-cowok terus Pak, sekali-sekali ganti. Ya kan? Kamu kan, ya jadi siapa sih orang yang bahagia itu? Yang duitnya banyak, jabatannya tinggi. Jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek. Uang banyak juga nambah mikir kan? Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet, alah mau gak mau angkringan. Ya kan? Nggak pakai milih, nggak pakai mikir. Coba duitmu banyak, kamu lah mikir, wah ini restoran mana, aneh-aneh. Tapi begitu sedikit, ya kan nggak mikir, kamu lebih simpel, lebih hemat energi. Jadi ya siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan, cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Menurutmu, apa sih kebahagiaan itu? Pertanyaan kedua, bisa dibahas nggak? Bisa diuraikan nggak? Kalau nggak bisa, ya berarti tulisanmu mandek di poin kedua. Selesai. Nggak jadi nulis, nggak bisa dijelaskan kok dipaksa kan nggak bisa. Kalau bisa, kayak gimana cara menjelaskannya? Terus kebahagiaan itu bawaan nggak? Fitrah nggak? Atau sebenarnya itu hasil upaya manusia? Terus yang ketiga, apa saja yang membuat kita bahagia, yang membuat orang lain bahagia? Yang keempat, orang bahagia itu cirinya apa sih? Dan yang kelima ya, apa yang membuat kita bahagia? Oh, yang tadi pertanyaannya bisa nggak kita bahagia? Terus yang terakhir, apa yang membuat kita bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu karena ngajinya filsafat. Ya kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan. Yang pertama sebelum masuk ke teori, kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan? Ada dua kesulitan besar. Yang pertama, problem of pursuit. Jadi problem nyari. Jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradoks hedonism. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill, hedonism, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robiah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi satu ketika Robiah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robiah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Ya mungkin PLN-nya mati, telat bayar. Nah,
karena gelap susah toh nyari kunci di dalam rumah. Terus dia keluar, diketawain sama Hasan Basri. Kamu itu kok lucu toh, kunci hilangnya di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robiah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Ya. Terus Hasan Basri jawab, lah kamu kok bodoh toh yo. Kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang. Nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang, bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam, kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu nggak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya nggak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradok hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Setiap kali kamu bertekad mengejar, itu biasanya wabot untuk dapat. Saya pingin tahun ini targetnya, itu biasanya berat sekali. Seminggu ini Pak, saya pingin menyelesaikan tulisanku Pak, biasanya malah nggak jadi. Tiap kali pegang laptop baru mau mulainya ya, terus besok aja lah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah nggak jadi. Tapi begitu kamu nggak ngerencana, tiba-tiba pegang laptop nulis jadi. Itu namanya paradok hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan dia semakin jauh, karena setiap orang beda-beda. Problem kedua adalah problem predicting. Problem memprediksi kebahagiaan. Jadi kan kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan, terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of predicting. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Mungkin kamu yang tidak punya pacar akan bilang, Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti Pak. Apa iya? Kalau saya nggak dapat pacar Pak, mesti sumpek aku Pak. Apa iya? Tidak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Kamu merasa, Pak, misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Masalahnya kamu enggak punya pacar. Jadi seandainya kamu diputus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Enggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Mungkin kemarin IP-mu bagus 37, 38, 41. Terus tiba-tiba jatuh semester ini, entah karena apa. Mungkin dosennya sentimen sama kamu semua. Kamu merasa, waduh gimana ya aku kuliah enggak ya, kok sumpek gini. Tapi enggak, besok, lusa, seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kamu akan sudah terbiasa.
Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Pacar yang semula mungkin baru nembak, baru diterima, seneng luar biasa. Tapi saya yakin sak suwe-suwe ini 1-2 tahun sudah biasa aja. Kalau kemarin awal-awal nggak di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS 3 hari peduli amat. Ya kan, yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak yang dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya. Ya kan, habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu kesenangan atau ketidaksenangan? Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya Pak? Kamu membayangkan aja kan, kuat enggak ya aku dijajah? Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun loh itu. Itu 4-5 generasi, 3-4 generasi dijajah dan santai-santai aja. Nggak ada bekasnya bahwa ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation. Manusia punya daya terbiasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senangnya luar biasa. Tapi levelnya Abu Rizal Bakri, uang 5 juta itu paling buat beli selilit. Apa 5 juta paling? Ya kan nggak ada rasanya. Itu namanya set point. Set point ini yang bikin kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya enggak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, alah, potongannya orang kaya dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kayak wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Mbok kamu kaya beneran cerita itu orang tidak percaya. Gitu. Ya kan? Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah. Arloji yang 35, 25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang tidak percaya. Alah potonganmu arloji 1 juta. Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel. Jadi ya, itu namanya set point. Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya memang takaran kepintaranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pengen aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang tidak belajar aja ya tetap ranking 1. Kamu yang tiap hari mati-matian pengen nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pengen beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian. Kalau sedang marahnya luar biasa, cewek sejak apapun nggak menarik bagimu, karena sedang marah. Sama dalam banyak kasus, mungkin kamu sedang jengkel luar biasa, sedang cinta luar biasa, sedang rindu luar biasa, ya cara mikirnya nggak normal. Yang bikin kamu bahagia ya nggak normal. Kamu sedang kangen luar biasa, mbok sekedar foto, apa sandal, apa tulisan, apa SMS bikin kamu bahagia luar biasa. Nah itu namanya apa? Kondisi kekinian. Jadi nggak bisa, misalnya kamu sedang kangen luar biasa, terus
lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah. Wah, sandal Leo bikin aku teringat padamu. Itu kan bukan parameter. Kamu nggak bisa berteori bahwa lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia. Kenapa? Karena itu rasa itu muncul dalam kondisi kekinian yang tidak selalu begitu. Kalau sudah bolak-balik ketemu ya tidak butuh sandalnya lagi, mbok sandung-sandung sandalnya, mbok buang-buang, mbok injek-injek, nggak masalah. Tapi ketika kangen, sandal jadi berharga luar biasa. Terus yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana ndak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu tidak gampang. Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Ya kayak tadi loh, kamu diputus pacarmu, seolah-olah dunia gelap. Padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu, dari gambar besar hidupmu. Tapi jatuh di situ saja, seolah-olah hidupmu jatuh semua. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal, kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal tidak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Wah, gelap masa depanku Pak, kan gitu. Ya kuliah lagi nyari yang lain, tidak bisa. Sama kayak pacaran tadi kan. Wah, siapa lagi Pak, ini sudah mati-matian, terlanjur ku berikan semua misalnya. Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja. Masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Maling itu satu aspek ketika dia maling. Ketika dia pulang, bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu-nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina wahwa mukmin. Jadi orang mukmin nggak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada hadisnya yang kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang berapa ratus juta. Nah, itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak. Oh, dia bukan koruptor tapi dermawan. Sebenarnya semua benar. Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simple. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit. Karena Allah sudah bilang, pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya man arofa nafsahu arofa robbahu. Oke, jadi itu pengantarnya. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Tak kasih tahu sedikit.
Sebenarnya panjang ya. Tapi kuncinya kalau Nietzsche, justru bahagia itu penuhi hasratmu, penuhi keinginanmu, fight, bertarunglah. Nah, kalau Zeno, pasrahlah, nikmatilah. Tapi kalau Nietzsche, enggak. Kebahagiaan itu ketika keinginanmu terpenuhi, itu baru bahagia. Dan nggak usah gaya menyingkirkan keinginan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan. Kalau kamu, Pak, saya mau buang semua keinginan, katanya, ya itu keinginanmu. Buang keinginan. Nggak mungkin orang nggak punya keinginan. Jadi biar aja hidupmu selalu dalam tegangan, selalu dalam konflik, dalam dialektika antara memenuhi keinginanmu dan kekuatanmu, biar aja. Karena dari situ hidupmu berkembang. Dari situ kita ketemu kebahagiaan tadi, jangka panjang. Jadi dari situ kamu ketemu bahagia. Bahagia yang sejati itu kamu pingin apa dan terpenuhi, kan itu. Kamu pingin kaya dan kaya beneran, itu kan bahagia. Kamu pingin kumlot dan kumlot beneran, itu kan bahagia. Jadi katanya Nietzsche, enggak, justru bahagia itu bukan menyingkirkan keinginan, tapi memenuhi keinginan. Dan dari situ hidup kita akan warna-warni, dari situ kita akan bahagia. Nanti Nietzsche membagi manusia jadi dua, ada manusia lemah, ada manusia kuat. Manusia lemah itu manusia yang hidupnya pingin tenang terus, pingin harmonis terus. Itu bagi Nietzsche manusia lemah. Tidak berani konflik, tidak berani sumpek. Manusia kuat, manusia yang berani konflik, berani menerima tantangan, berani milih keinginan dan mewujudkannya. Dia manusia yang kuat. Jadi tidak orang yang melarikan diri dari hidup, pasrah, tapi orang yang berani tanding, berani fight. Dari situ kamu akan menemukan kebahagiaan eksistensial. Bahagia jadi dirimu sendiri. Nah itu Nietzsche. Kebalikannya Zeno tadi. Kalau Zeno, enggak, hidup itu justru ketangguhanmu menerima segalanya. Kalau di Nietzsche, bahagia itu keberanianmu untuk nantang segalanya. Nah, kamu cocoknya yang mana, ya silahkan dipilih sendiri. Rumusnya kan kamu yang menguasai hidupmu. Oke, yang terakhir yang sering kita bahas itu gaya spiritual. Bahagia secara spiritual. Ya rumusnya gampang. Yang membuat bahagia siapa? Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita akan semakin bahagia. Berarti apa? Yang membahagiakan adalah segala yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu namanya spiritual happiness. Kalau tadi existential happiness. Jadi satu-satunya jalan biar kita menemukan kebahagiaan yang sejati, ya kita harus dekat sama Tuhan. Dan teorinya banyak. Ghazali nulis Kimiyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Al-Farabi nulis Tahsilus Sa'adah, produksi kebahagiaan. Tahsil itu yang menghasilkan. Gimana caranya menghasilkan kebahagiaan. Nanti Ibnu Maskaweh nulis Tartibus Sa'adah, urutan-urutan kebahagiaan. Kalau di Islam banyak. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong orang-orang itu. Cuma hari ini yang Islam tak loncati, tak tulis ringkesnya. Kalau saya bacakan aja ya, kalau tak jelaskan nggak nyampe. Katanya Ghazali, kebaikan itu dan yang menuju kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, kebaikan keutamaan jiwa, isinya ilmu, hikmah, iffah, menjaga diri, berani dan adil. Terus tubuhmu itu akan bahagia kalau punya 4 karakter: sehat, kuat, cakep,
jamal, indah, dan panjang umur. Berkurang salah satu kamu akan sumpek. Panjang umur sih, sehat sih, kuat sih, tapi jelek. Loh ya kan sumpek kan kamu juga. Ya. Jadi pokoknya harus ada 4-4-nya baru kamu akan bahagia. Atau kalau yang dari luar, itu yang biasanya bikin bahagia itu harta, keluarga, kehormatan, dan keturunan. Itu akan bikin bahagia. Dan hubungannya sama Tuhan yang bikin bahagia 4 hal. Dapat hidayah dari Allah, atau dapat lindungan dari Allah, atau dapat bimbingan dari Allah, atau dapat bantuan dari Allah. 4 itu yang bisa bikin orang bahagia. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 jenis ini kamu kuasai semua, berarti kamu ketemu dengan kebahagiaan yang sejati. Tapi biasanya ya berat. Seandainya 3 yang atas nggak bisa, paling tidak perolehlah kebahagiaan yang terakhir. Keutamaan taufik. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang padamu. Kamu masih dikasih hidayah, dikasih lindungan, dikasih bimbingan, dan dikasih bantuan. Yang 3 yang atas, monggo. Urusan fisik, kamu ndak cakep juga ndak apa-apa, ndak kuat, ndak apa-apa, ndak panjang umur juga ndak apa-apa, asal sayang sama Allah, sayang padamu kan justru ketika kamu dipanggil cepat kan cepat menyatu dengan kecintaanmu. Jadi itu logikanya Ghazali. Kalau Ibnu Maskaweh ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih gizi biar bahagia. Intelektual itu ilmu, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, hidupmu akan semakin bahagia. Moral itu kesalehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Spiritual itu hubungan sama Allah, hubungan sama Tuhan. Yang ini kebahagiaannya lebih abadi. Kan ada yang tanya, Pak, sholat itu kan mencegah fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar, apa masih butuh sholat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat sholat. Entah itu bisa melahirkan tanha anil fahsya wal mungkar atau enggak. Dan kalau sholatmu benar, tanha anil fahsya wal mungkar itu bonusnya. Oke. Tapi next time kita bahas yang Ibnu Miskaweh ini. Kitabnya judulnya Tartibus Sa'adah. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai 4 level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nginep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring. Kamu yang pengalaman kok ketawa, yang diam apa lagi? Batin. Oke, jadi yang immediate itu yang pleasure tadi, seneng tadi. Dahaga minum, itu kan seneng. Lapar makan, itu immediate langsung. Tapi ya nikmatnya juga langsung. Kalau sudah nggak makan, ya nikmatnya makan hilang. Ada yang short term. Short term itu achievement, pencapaian. Pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini. Wah saya bisa IP-ku 4. Wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term. Tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi. Tidak sekedar kamu bisa nulis buku, tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat. Itu lebih long term. Dan yang puncak, ultimate good.
Ultimate good itu kebahagiaan puncak. Itu enduring. Enduring itu panjang sekali. Ada yang menerjemahkan selamanya. Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi. Itu 4 level of happiness. Ini teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya. Terserah kamu mau milih bahagia yang immediate, atau short term, atau long term, atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya pilihanmu sendiri. Oke. Ada beberapa menurut saya bagus. Banyak sekali ayat-ayat kebahagiaan itu. Tak ambil yang aneh-aneh. Ada kalimatnya Joseph Edison. Menurut saya bagus. 3 hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah ada sesuatu untuk dikerjakan, ada seseorang untuk dikasihi, dan ada sesuatu untuk diharapkan. Kalau kamu punya 3 ini, kamu akan bahagia. Sesuatu untuk dikerjakan banyak, Pak. PR saya banyak yang belum selesai. Yang diharapkan, dicita-citakan, apalagi, Pak. Cuma yang dikasihi tidak ada, Pak. Belum, berarti bahagianya belum lengkap. Oke, Helen Keller. Helen Keller ini Amerika, sastrawan. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jadi, jangan terlalu lama sumpek. Sumpek itu kamu kasih waktu. Sumpek, oke, tak kasih waktu 2 hari ya. Awas, besok hari ketiga jangan sumpek lagi loh. Kita mikir yang lain deh. Tidak apa-apa, daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih, bolehlah sumpek nih, jangan lama-lama lah, didetelin aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan dikira. Makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini itu hanya satu sisi dari hidupmu. Ngaji ini satu wajah, kuliah satu wajah, orang tuamu wajah yang lain, adikmu wajah yang lain, masyarakatmu wajah yang lain. Banyak urusanmu masih. Jangan asik di satu wilayah dan lupa wilayah yang lain. Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Oke. Lao Tzu. Dulu pernah kita kaji orang ini. Jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya Pak? Itu cemas, berarti kamu hidup di masa depan. Ya kan? Ya, jadi wis nggak usah dipikir, wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu. Ingat, wah dulu ya enaknya, nggak usah. Jadi hidup di masa kini. Marcel Pagnol, ini orang Perancis. Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia, itu dia menyebut ada 3. Yang pertama, mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya. Masa kini selalu dilihat lebih buruk daripada yang seharusnya. Dan masa depan dianggap tidak ada harapan. Itu biasanya orang sulit bahagia. Kamu hidup di kamu anggap masa lalu selalu lebih baik. Kemarin waktu ada Pak Harto kamu demo-demo kamu turunkan. Begitu Pak Harto jadi masa lalu, piye le, enak zamanku toh. Ya kan? Kamu anggap masa lalu selalu lebih, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Harto mungkin ada SBY waktu SBY kamu caci maki habis-habisan. Begitu SBY lewat, wah itu mending SBY dulu, apa Jokowi sekarang itu. Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi? Gimana kan selalu begitu. Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus. Itu Pagnol. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan.
Jangan nyari yang sempurna baru bahagia. Tidak mungkin. Terimalah ketidaksempurnaan itu, baru kamu bisa bahagia.